Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Siapa-siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh berada di jalannya aku, kata Allah, maka akan aku berikan banyak jalan baginya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan, kepala saya bercukur habis ini bukan karena umrah, tapi karena ada error pada waktu motong sendiri. Ada kesalahan. Sahabat, jangan lupa untuk share and subscribe ya. Kita langsung sambut saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz di episode dulu udah lama juga Ustadz mengatakan bahwa untuk mengenal Allah maka kita harus mengenali diri kita sendiri juga. Nah, adakah penjelasan lebih dalam untuk mengenali diri ini Ustadz? Masya Allah, itu hadis terkenal banget ya pokoknya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang bisa mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ini. Hadis ini juga dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan. Ini bukunya tipis di Indonesia, udah diterjemahin, gampang, semua bisa baca lah. Udah ada bahasa Indonesianya, Kimia Kebahagiaan judulnya. Di dalam kitab tersebut, Imam Ghazali menjelaskan lebih lanjut bagaimana kita memahami lebih dalam tentang hadis siapa-siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam kitab tersebut, kalau kita boleh ulang dikit ya, bahwa dalam diri manusia itu ada 3, yaitu ada jasad, ada nyawa, dan ada ruh. Maka Imam Ghazali menjelaskan di dalam diri manusia itu ada 3 sifat. Nah, mirip-mirip kan? Sifat yang pertama, kata Imam Ghazali, adalah sifat kebinatangan. Nah, dalam sifat kebinatangan itu atau sifat hewaniah di dalam diri manusia itu, menurut Imam Ghazali ini menggambarkan miripnya manusia dengan hewan dalam hal bertahan hidup dan berkembang biak. Kita butuh makan, kita butuh sesuatu itu. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Karena kita mirip dengan hewan, kita perlu bertahan hidup dan kita berkembang biak. Sifat yang kedua yang ada dalam diri manusia, menurut Imam Ghazali, adalah sifat-sifat setan. Nah, ketika nafsu kita itu, nyawa kita itu, nafsu kita itu, kita biarkan menguasai diri kita, maka setan, sifat-sifat yang mirip dengan sifatnya setan akan muncul dari diri kita. Kalau binatang itu makan secukupnya aja. Kalaupun singa makan, ya makan secukupnya aja. Habis itu dia istirahat, benar gak? Ntar kalau lapar lagi, dia makan lagi. Nah, tapi karena ada yang sifat yang kedua, sifat yang mirip dengan sifat setan, maka kita serakah sebagai manusia. Lebih daripada sekedar hewan. Kita nggak cukup kalau serakah gitu, semua mau kita ambil. Dan karena semua mau kita ambil, maka kita mulai menghalalkan apa-apa yang haram. Maka kita mulai menerabas batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak. Ini sifat-sifat setan, yang sifat-sifat yang mirip setan di dalam diri kita. Sifat yang kedua menurut Imam Ghazali. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, adalah sifat-sifat yang mirip dengan sifat-sifat malaikat. Ini kalau dalam yang pertama tadi, ini adalah ruh nih, ruh. Di mana sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Di tiap diri manusia, apakah orang itu orang baik, apakah itu orang jahat, apakah dia orang alim, orang soleh, atau orang bejat, sama 3 sifat ini ada di dalam diri manusia. Walaupun dia alimnya kayak apa, walaupun dia solehnya kayak apa, tetap aja 3 sifat ini ada dalam diri manusia. Sama juga kayak yang pembahasan pertama,
di dalam diri setiap orang, apapun agamanya, orang jahat, orang baik sama aja. Ada jasad, ada nyawa, ada ruh. Nah, tapi kemudian Imam Ghazali menjelaskan lebih lanjut dalam kitab tersebut bahwa di dalam diri manusia ini dengan 3 sifatnya itu ada pembagian-pembagiannya. Ibarat, beliau mengibaratkan biar lebih gampang untuk mengenal diri kita sendiri. Beliau mengibaratkan di dalam diri manusia ini ada rajanya. Oke. Siapa itu raja? Yang menjadi raja dalam diri manusia itu adalah jiwanya. Oke. Jiwa ini adalah rajanya. Tapi jiwa itu memerlukan perdana menteri yang melaksanakan apa-apa yang disuruh oleh sang raja, si jiwa ini, roh kita ini. Oke. Siapa perdana menterinya? Imam Ghazali mengibaratkan perdana menterinya itu adalah akal. Dengan akal lah kita bisa membuat suatu kebaikan. Dengan akal juga sebetulnya kita bisa membuat suatu kejahatan. Nah, jadi tergantung nih si perdana menteri, sama kayak di film-film lah. Ada perdana menteri yang baik, ada perdana menteri yang korup, yang jahat. Benar. Yang ketiga, Imam Ghazali mengibaratkan syahwat kita sebagai petugas pengumpul pajak. Nah, maksudnya petugas pengumpul pajak ini maksudnya gini. Syahwat ini adalah yang mendorong kita untuk mencari supaya kita bisa bertahan hidup. Kalau tadi sifat yang itu, ini sifat yang pertama. Nah, sifat kebinatangan, yang sifat yang mirip dengan binatang. Jadi kayak pengumpul pajak, dia ngumpulin sumber daya supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita bisa berkembang biak. Nah, dan yang keempat, menurut Imam Ghazali, amarah ini ibaratkan polisinya. Oke? Nah, marah ini dibutuhkan oleh semua orang. Semua orang itu butuh marah. Kenapa kita butuh marah? Karena marah ini sebetulnya didesain tugasnya itu kayak polisi. Artinya marah ini adalah untuk menjaga hak-hak kita agar orang tidak berlaku zolim. Nah ini. Sehingga kalau kita melihat suatu kemungkaran, kita marah. Man ra'a minkum mungkaran gitu. Apabila engkau melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah engkau rubah kemungkaran itu dengan tanganmu. Kalau engkau tidak sanggup, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lidahmu. Kalau enggak sanggup juga, rubahlah dengan hatimu. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi awalnya marah itu kita butuhkan untuk menolak kemungkaran. Nah, kalau kita fahami dalam diri kita itu ada yang namanya jiwa menjadi raja, kemudian ada yang namanya akal menjadi perdana menteri, kemudian ada yang namanya syahwat sebagai pengumpul pajak untuk bisa kita bertahan hidup tubuh ini, dan yang keempat kita butuhkan amarah, yaitu polisi untuk menjaga supaya tidak ada kemungkaran. Sebetulnya kita bisa menjalani hidup ini dengan tazkiyatun nafs, dengan jiwa yang bersih. Sehingga jiwa kita ini seperti cermin yang bersih, yang bisa memantulkan nurnya Allah. Untuk bisa seperti itu, tentu kita harus bersungguh-sungguh bermujahadah. Nah itu sebabnya tadi di awal kita kutip sebuah ayat Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh berada di jalannya Allah, maka pasti kata Allah akan aku berikan banyak jalan baginya. Kalau kita menghadapi suatu kesulitan, kita udah mentok nggak tahu ngapain, nanti Allah akan banyak jalan diberikan oleh Allah pada jalan-jalan yang sama sekali nggak kita pikirkan. Kalau kita benar-benar menetapkan diri kita istiqomah di jalannya Allah. Nah, itu sebabnya dalam hidup ini kita harus selalu menjaga agar tidak tergoda dengan nafsu setan tadi, sifat-sifat yang mirip setan tadi, tapi kita lebih mengedepankan yaitu bagaimana sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita ini bisa dikontrol oleh sifat-sifat malaikat dalam diri kita ini. Sedangkan amarah yang ada dalam diri kita ini kita gunakan secara tepat, yaitu marah untuk menolak kebenaran. Jangan gunakan marah itu untuk pada hal-hal
yang selain dari menolak kebenaran. Gitu, Fit. Baik Ustadz, lebih lanjut lagi Ustadz, pada saat Ustadz mengatakan bahwa Allah pasti akan memberi itu, saya ke beberapa waktu lalu mendengarkan seorang Ustadz kondang bercerita, dan senang juga saya mendengarnya, bahwa pada saat kita tidak mampu apa-apa lagi, tidak mampu, dan misalnya katakanlah, ya Allah saya tidak punya uang, maka ketika bersujud meminta kepada Allah, tiba-tiba timbul keyakinan, atau memang ada keyakinannya, udahlah Allah pasti akan menolong kita. Nah, pada saat keyakinan, yakin dan permintaan itu datang, katanya itu kita terkoneksi dengan Allah. Gitu, Ustaz. Nah, betul. Kalau istilah kita koneksi, kalau istilah tasawuf namanya wusul. Sama juga itu, koneksi wusul. Gini deh, hidup itu sebenarnya nggak berat-berat amat. Yang buat hidup terasa berat, itu adalah kecemasan kita. Itu yang buat kita stres, yang menekan kita, yang membuat hidup kita berasa begitu beratnya. Karena kecemasan. Kalau hidup mah nggak berat-berat amat. Emang berat, tapi nggak berat-berat amat. Nggak bakal melampaui kemampuan kita untuk nanggungnya. Buktinya sampai sekarang kita masih hidup aja, bener nggak? Sesusah-susah aja hidup, tetap aja kita masih hidup, masih bisa ngobrol, bisa ketemu, bisa segala macam. Jadi yang buat hidup kita itu membuat kita merasa tertekan, stres, depresi, itu semuanya adalah karena rasa cemas. Nah, kalau rasa cemas ini bisa kita lawan, nah ini dia. Kalau rasa cemas ini bisa kita lawan, sehingga kita kalahkan setan. Pada saat paling terpuruk sekalipun, kita hilangkan rasa cemas ini, yuwaswisu fi sudurin nas ini, kita kalahkan setan. Pada saat itulah ketika kita berhasil menyingkirkan setan, menyingkirkan yuwaswisu fi sudurin nas itu, menyingkirkan cemas dalam diri kita ini, maka kita akan terkoneksi dengan Allah. Karena kita telah berhasil menyingkirkan kecemasan yang disampaikan oleh setan. Pada saat itulah kita wusul. Pada saat itulah kita terkoneksi dengan Allah, sehingga doa kita itu muncul dari dalam jiwa kita. Raja yang minta mengajukan permohonan doa itu, rajanya dari dalam diri jiwa kita sendiri, bukan doa yang sekedar keluar dari bibir kita menjadi amalan-amalan bibir, amalan-amalan mulut, tapi betul-betul jeritan hati kita. Gitu, Fit. Walaupun kecemasan itu beralasan, Ustadz. Misalnya besok kita udah harus bayar uang sekolah anak-anak gitu. Udah kita cobain kan hidup berulang kali kayak gitu, bener gak? Besok harus bayar, kepepet, lewat juga tuh, bener gak? Apakah orang yang nagihnya baik, ngasih kelonggaran waktu, atau kita ditolong sama orang, ada yang minjemin? Selalu ada jalan. Kita udah 61 tahun nih, sering dah yang kejadian kayak gini, bener gak? Ada aja tuh. Besok mesti bayar, kadang-kadang mesti bayar jam 12, jam 11 baru duitnya datang. Kadang-kadang jam 12 tahu-tahu orangnya bilang jam 11, udah nanti nggak usah bayar sekarang, hari Senin aja lah, ini hari Jumat. Ada aja jalannya. Dan dalam kenyataan hidup kita telah melewati berbagai macam kesulitan. Tapi Allah selalu memberikan jalan keluarnya. Ini maksudnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang betul-betul berpegang pada jalannya Allah, maka Allah akan berikan berbagai jalan. Tapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh berpegang pada jalannya Allah, maka kita akan digoda oleh setan dengan berbagai kecemasan tersebut, sehingga setan bilang, udah nyuri aja dah. Benar. Udah lakukan ini aja, yang haram, haram. Padahal nggak kita lakukan yang haram itu sama juga, lewat juga kehidupan, benar nggak? Berapa kali kita hampir-hampir kayak mau tabrakan, kayak mau mati segala macam, benar. Tahu-tahu Allah selamatkan sedemikian rupa. Ini kejadian beneran nih. Ibu saya almarhum dengan adiknya naik mobil di pelintasan kereta api di sini nih, jalan Latuah Hari Sultan Agung tuh. Waktu itu di tengah rel kereta api itu, di depan ada mobil, jadi kepentok, nggak bisa maju lagi. Apa yang kejadian? Udah itu supir ibu almarhum adiknya di dalam mobil itu ketabrak sama kereta api. Tapi Allah atur sedemikian rupa. Yang kena cuma bempernya doang, mobilnya utuh, nggak bergerak, tetap di situ. Sehingga semuanya selamat. Mobil rusak, bempernya copot, iya. Tapi nggak lebih dari itu. Allah atur sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang
Kita cemas kan, karena kereta datang siapa yang nggak cemas, bener nggak? Ada kereta datang terus tit gitu kan, pasti cemas ya. Tapi Allah atur sedemikian rupa, kalau belum ajalnya tiba, ya belum ajalnya tiba, kan gitu. Nah, ini sebetulnya pemahaman kita tentang dunia ini yang diatur oleh Allah, itu akan mengurangi kecemasan kita dalam menjalani hidup, dan itu membuat hidup kita lebih ringan. Gitu, Fit. Alhamdulillah. Ustadz, apakah bacaan surat An-Nas itu cocok untuk hal seperti ini, Ustadz? Ya, betul. Dalam banyak sekali ulama-ulama menganjurkan kepada kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ikuti dengan istighfar. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak akan menurunkan musibah kepada kita ketika kita terus istighfar kepada Allah. Jadi gabung aja tuh antara istighfar, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah. Kalau mau tambahin ayat kursi boleh, mau tambahin Waqiah boleh, mau tambahin macam-macam boleh. Gitu, Fit. Alhamdulillah. Baik, terakhir Ustadz, dikala Allah memberikan kepada kita semua yang kita minta, apa yang harus kita lakukan kemudian, Ustadz? Masya Allah. Setiap kali kita dilepaskan oleh Allah dari kesulitan yang kita hadapi, langsung harus bersyukur. Kalau perlu kita harus langsung sujud syukur, karena Allah telah menyelamatkan kita dari kesulitan yang kita hadapi. Dengan kita bersyukur itu, insya Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya pada kita. Udahlah, sabar, syukur, prasangka baik kepada Allah. Redho atas segala ketetapannya pada diri kita. Bismillah. Baik, David. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.